Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita ketemu lagi di segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Selanjutnya masih di surat yang sama, di ayat 104 di surat Yunus. Kita ketemu dengan derivasi lafaz An-Nas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat boleh dibuka Qurannya di surat Yunus ayat 104. Qul ya ayuhan nas, katakanlah hai manusia, in kuntum fi syakkim min dini, jika kalian dalam keraguan dari dinku, fala abudul ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya aku tidak akan melakukan pengabdian sesuai dengan sistem pengabdian kalian itu yang di luar paradigmanya Allah. Nah, karena kita ingin membahas dari sisi kemanusiaannya, di sini kita menemukan bahwasanya Nas itu punya syakin. Apa itu syakin? Ketidakpastian. Nah, ini plot pertama. In kuntum fi syakkim min dini. Jadi ada keraguan, ada ketidakpastian. Ini plot pertamanya. Konteksnya dengan apa? Kalau berada konteksnya dengan masalah din, syakim min dini. Ya. Nah, din di sini tidak bisa lagi kita terjemahkan dengan istilah aturan atau ajaran, apalagi dengan istilah agama. Ya. Saya sudah berulang kali mengatakan din itu tidak representatif kalau diartikan agama. Begitu. Karena nanti kita ketemu dengan Yaumiddin, artinya hari pembalasan, kan, bukan hari agama. Begitu. Nah, tapi selanjutnya ayat ini bercerita tentang tauhid ubudiyah. A'budul ladzi fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillah. Aku tidak akan melakukan sistem pengabdian seperti yang kalian lakukan itu, karena sistem pengabdian kalian itu tidak sesuai dengan paradigma Allah. Begitulah maksudnya. Ya. Jadi ubudiyah, sistem ubudiyah yang berdasarkan makrifah, gitu. Karena ubudiyah itu ada kata abadat, makrifah dari semua sifat Allah. Berarti penyebab keraguan, penyebab ketidakpastian itu karena tidak makrifah. Gitu. Makanya sampai kapanpun kita akan terus mengalami keraguan ketika kita melakukan pengabdian tidak ma'rifah dengan Allah. Gitu. Karena sistem pengabdian yang dilakukan kebanyakan orang itu merupakan sistem pengabdian yang min dunillah, tidak berdasarkan sistem pengabdian yang telah Allah ajarkan. Gitu. Sehingga muncul istilah menyembah. Ketika ibadah diartikan menyembah, nah di situ sendiri sudah merupakan syakin. Itu sendiri sudah merupakan ketidakpastian. Begitu. Jadi menyembah di sana artinya kita melakukan sebuah action, ya. Nanti kalau kita lakukan Allah marah, nanti disiksa sama Allah, Allah murka. Terus kalau kita lakukan action itu nanti Allah senang, akan ngasih kita rezeki yang banyak, begitu kan. Nah, paradigma seperti itulah ciri orang tersebut belum ma'rifah. Karena bagi orang sudah ma'rifah, ibadah itu bukan menyembah. Gitu. Tapi ibadah itu adalah implementasi, ya, atau manifestasi
dari rasa cinta seorang hamba kepada Allah. Gitu. Nah, jadi solusi untuk mengantisipasi keraguan ini adalah hanya menjadi Abdullah. Gitu. Karena ibadah itu merupakan predikat yang hanya pantas dilakukan oleh seorang Abdullah, seorang hamba Allah. Bukan hamba dunia, ya, bukan hamba duit, bukan hamba harismatik, bukan hamba jabatan dan lain sebagainya, tapi hamba Allah. Nah, jadi kalaupun ada din di sana, maka setelah dia melewati proses sistem ubudiyah yang seperti yang saya katakan tadi, melakukan proses ubudiyah menurut sesuai dengan ketentuan Allah, maka akhirnya dia menjadi mukmin. Nah, jadi iman inilah yang akhirnya menjalankan din itu, si mukmin inilah yang menjalankan din. Begitu. Bukan dengan din orang untuk menjadi mukmin, enggak. Mukmin itu vertikal, itu fitrah dari Allah. Begitu. Sementara kebanyakan kita mengukur iman itu dari standar agama, sangat nggak nyambung dan tidak ngeling, tidak inline sama sekali. Karena agama adalah istilah yang dimunculkan oleh manusia, sedangkan iman itu adalah fitrah. Makanya sampai kapanpun kita tidak akan pernah selesai ketika berbicara iman, ya, distandarkan atau diukur dari sisi agama. Makanya sampai sekarang kan orang berantem terus, berebut siapa yang paling beriman gitu kan. Padahal bukan itu. Iman itu menyangkut vertikal. Sedangkan din itu menyangkut sosial, bukan vertikal. Dia menyangkut keindahan. Nah, contoh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi iman dulu baru syiyam. Gitu. Bukan dengan syiyam ingin mencapai iman, enggak, dibalik. Iman dulu baru syiyam. Begitulah ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi kesimpulannya, mengantisipasi ketidakpastian dalam melakukan tauhid ubudiyah ini adalah dengan ma'rifatullah. Banyak orang yang konon katanya menyembah Allah, tapi dia tidak ma'rifah kepada Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.